Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang bersedia hadir pada pemaparan saya kali ini, yaitu destinasi budaya muslim. Ya, masalah marilah kita panjatkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat ajarannya lah yang sampai kepada kita saat ini, kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang. Ya, pastinya juga kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat kasih sayangnya, rahmatnya yang sampai kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk sama-sama mengikuti destinasi budaya positif maupun Islam di depan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan budaya positif ya, konsep inti budaya positif ya, ada 8 nanti pembahasan yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama itu perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang kelima yang ketujuh yang ke-11, dan yang ke-8 sifat garis lurus. Ya, sebelum saya mulai, saya mau tanya nih sama Pak Dwi. Tadi ini, Masya Allah, tadi saya sebut, Pak, saya mau tanya nih, Pak, kalau Bapak nggak tulis diary ceritanya, buku harian, terus posting rambut-rambut, saya boleh lihat nggak, Pak? Confident ya, boleh nggak dilihat sama saya? Kenapa nggak boleh? Wah, isi hati, jadi curhat ya. Nah, yang pertama itu kan perubahan paradigma. Ini paradigma yang kita pelajari mulai pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu terjadi itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ketika saya tadi nanya nih sama Pak Dwi, ini Pak Dwi orang dewasa ya, Pak Dwi waduh nggak ada ini. Oh tadi Pak Dwi jawab kenapa? Nggak mau Pak Dwi? Oh iya, karena isi hati bisa jadi rahasia jadi apa ya, berharga banget. Nah, begitu pun Bapak Ibu kita terhadap murid. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Gambarnya ini ya, kita tuh pengennya murid itu apa kata kita aja. Oh, nak B, nak C, nak D, tanpa kita sadari mereka juga punya rasa ternyata ibu-ibu yang ingin dan ingin ditanya sama gurunya. Maksudnya gimana tuh misal nih ya, ketika kita sebagai orang dewasa kita nggak boleh mengilusikan semua apa yang kita mau ke murid kita. Kalau itu terjadi, yang terjadi adalah anak yang nurut ketika kita ini aja ya. Atau anak mau mengikuti perintah dari wali kelasnya aja. Kalau guru lainnya is nothing buat dia, nggak ada. Nah itu yang berbahaya. Kenapa itu berbahaya? Karena semua kontrol ada di guru, padahal anak pun punya rasa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata enggak juga loh Bapak Ibu. Contoh misalnya penguatan positif ya. Misalnya saya ambil contoh misalnya Kolita dan Nadine. Dua orang anak ini sama-sama pintar misalnya. Terus saya puji-puji terus nih mereka. Ih Nadine pinter ya, Kolita pinter ya. Kira-kira perasaan murid lain bagaimana ya? Pak Dwi boleh dijawab perasaan murid lain gimana tuh? Kalau misalnya saya terus mengeluhkan Nadine dan Kolita, Nadine dan Kolita itu. Iya betul. Padahal tadinya di pola pikir kita itu udah baik ya. Oh baik, orang positif kok, kecuali kita nggak jelek-jelekin. Ih dasar kamu bodoh misalnya gitu ya, ini permisalan. Padahal itu baik, ternyata itu pun tidak bermanfaat, tidak efektif gitu ya. Iya kalau misalnya cuma gitu doang stimulus sosial. Terus kalau akhirnya Nadine dan Kolita dimusuhin, kan bahaya ya. Ada ucapan ini,
iya deh si paling pintar gitu kan. Kita aja sama terus kayak gitu ya. Misalnya tiba-tiba kita gak rajin, terus tiba-tiba kita ngomong iya deh si rajin gitu kan. Termasuk saya. Tapi setelah mempelajari ini, semoga sifat saya dan sikap saya berubah ya Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya sudah menerapkannya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Kan dulu nih ya, berilah kritik dan saran untuk membangun. Nyatanya enggak tuh Bapak Ibu. Nyatanya enggak. Anak semakin dikritik semakin apa? Males dikritik dulu, kayak gak ada yang baik gitu dari kita. Bosan yuk, kan gitu ya Bu ya Pak. Terus kalau misalnya dia apa tuh, misalnya Bu, salah Bu, kayaknya hidup gue gak ada benernya tuh depan guru itu. Nah ternyata itu adalah ilusi yang salah. Yang ketiga, yang keempat terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Wah, mentang-mentang kita dewasa nih ya Bu ya, kita seolah semua apa mau kita. Kan saya yang paling tahu, saya yang paling pengalaman. Hebat gak tuh? Saya penentu kehidupan masa depan bangsa. Padahal ternyata gak juga Bapak Ibu. Anak punya rasa, anak ingin didengarkan, dan anak ingin sekali diajak diskusi ngobrol sama gurunya. Maunya apa sih? Kenapa sih kayak gitu? Seperti itu ya. Sebab miskonsepsi ini, maka terjadilah perubahan paradigma pembelajaran baru, yaitu di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern maupun mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, jadi lihat kalau muridnya lagi gak enak diajak ngomong, diajak ngomong, itu namanya pembelajaran berdifferensiasi. Kalau anaknya lebih suka ngegambar, jangan paksakan dia untuk mendongeng. Jangan sekali-kali paksakan guru untuk berenang, karena itu adalah kesalahan fatal. Dan jangan paksakan ikan untuk terbang, karena itu bukan keahliannya dia. Sama aja kita seperti mematikan burung dan ikan tadi. Begitupun anak murid kita, Ibu Bapak, dengarkan maunya, ikuti selama itu bisa menjawab kebutuhan dasar mereka. Ya, lanjut. Masuk ke intinya, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disipline, discipline ya, bahasa Inggris, yang berarti belajar. Nah, namanya belajar. Saya mau deh kayak ibu cantik yang pakai kerudung merah. Loh, semua merah. Wima, maaf Wima, boleh. Bu Wima. Iya. Ini kan disiplin artinya belajar. Berarti kalau anak melakukan salah-salah mulu, belajar nggak itu Bu Wima? Belajar nggak? Iya. Tidak belajar. Ternyata disiplin itu adalah belajar terus. Kalau anak salah, try dan error, anak gak apa-apa, namanya itu proses belajar. Kalau bener muluan namanya malaikat ya ibu. Kalau salah mulu namanya setan. Kita bukan malaikat dan setan. Kita adalah manusia yang pasti ada salahnya dan berdampingan dengan benarnya. Ya. Disiplin positif adalah merupakan disiplin atau pembelajaran yang didorong dalam diri anak tanpa penghargaan, hukuman dan hadiah. Nah, jadi tuh kita jangan suka gini-gini. Ayo maju, nanti dapat hadiah permen. Nah, atau ayo maju, nanti ibu kasih nilai 2000. Ada nggak 2000? Nggak ada ya, paling ada 100 misalnya. Tanpa hukuman dan hadiah. Atau hukum, nanti kalau mau maju ibu hukum nih, pulangnya besok. Ini sudah alamat ya dulu. Anak wanita itu. Nah itu tanpa itu semua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka
berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, nanti kita akan bahas ya Bu, motivasi intrinsik itu apa? Motivasi yang dari dalam. Selanjutnya, nah tadi kan sempat disinggung tuh nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang pertama yang sudah kita tahu yaitu pada profil pelajar Pancasila ada banyak itemnya ya, 5 ya Bu. Beriman bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis dan kreatif. Sedangkan yang ini adalah berdasarkan IPO Primary Years Programs atau PYP, ini ada toleransi, rasa hormat, dan ini sudah sebenarnya kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya. Kita nggak ada lah guru yang nyuruh misalnya untuk nyolong aja. Ada nggak yang kayak gitu? Gak mungkin. Atau berantem aja biar viral sekolahnya. Misalnya sekolahnya belum viral, maksudnya viral berantem aja yuk. Mungkin nggak ibu begitu? Tidak. Sebenarnya sebelum pun ada materi ini kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Hanya saja belum tebal, belum menjadi titik fokus yang harus kita fokuskan. Sehingga sekarang adanya destinasi ini, saya harap nilai-nilai kebajikan ini selalu diterapkan dan selalu diingat oleh anak kita yang tercinta. Nah ini 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Itu ada cita Tuhan dengan segenap ciptaannya, kan sama aja ya. Kejujuran, keamanan, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, dan seterusnya yang ternyata tanpa kita sadari tiap hari kita ulang-ulang, ya kan? Benar Ibu? Benar Bapak? Masih dulu sih Bapak-bapak. Ya. Nah seperti itu ya. Lanjut. Setelah nilai kebajikan tadi, ternyata materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bu Safi mau bertanya sama Pak Ismail. Tolong kasih kelima, tolong ya. Ya dikasih Pak Ismail. Ayo Pak Ismail. Safi mau tanya kebutuhan dasar Pak Ismail itu apa aja sih? Segala sesuatu yang dibutuhkan. Pakai dong. Ayo dipakai-nya berlangsung pakai kacamata. Oh tadi Pak bisik-bisik katanya. Kan malu-malu. Ya, ternyata kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan. Benar nih Pak Ismail. Yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan, keselamatan dan kesehatan. Benar gak Ibu? Benar ya. Kita mati-matikan untuk mempertahankan kehidupan. Mati-matian supaya selamat. Ada nggak orang yang saya mau sekolah supaya kecelakaan deh? Ada nggak? Ada. Sekelas murid kita aja udah eling ya, udah paham kalau sekolah itu untuk ilmu supaya selamat dunia dan akhirat. Ini kita mentang-mentang gurunya sosok supaya nggak selamat deh, nggak mungkin ya. Pasti untuk kehidupan, keselamatan dan kesehatan. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini psikolog dari Jerman, Ibu Bapak, yang meneliti tentang manusia. Kata Dr. William Glasser, katanya ya ini sih, kata Dr. William Glasser, yang pertama manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diri. Benar gak ya Ibu Bapak? Betul ya. Coba deh masuk ke kantor. Assalamualaikum, gak ada yang jawab. Kita ngasihnya apa? Apa ya? Gitu. Iya apa? Kayak saya tuh bukan manusia ya. Saya salah nggak disautin ya. Pasti gitu ya kalau ini ya. Nah ini diteliti ternyata kita butuh sekali yang namanya kasih sayang. Nah kalau kita aja manusia dewasa yang pemikirannya sudah sempurna, hatinya sudah sempurna, psikologinya sudah sempurna, butuh kasih sayang, apalagi anak, ya. Jadi jangan melakukan mereka layaknya musuh Bu. Mana? Apain? Jangan.
gitu ya. Jadi jangan biasakan suara kita, orang kita yang dewasa aja kalau ada yang ngomong terlalu keras kan kita kagetnya gitu. Tentang apa tuh? Apa sih apa tuh gitu ya? Ngomong apa sih kok segitunya? Nanti sampai gitu ya. Panangkan bahwa anak yang kita ajar adalah anak kita sendiri. Gimana kalau anak kita tuh diharapkan orang terima kasih bu, pak, dia apa kita, ya. Terus yang kedua, ternyata manusia itu butuh bertahan hidup. Makanya kita ada di sini itu salah satunya adalah karena butuh bertahan hidup. Anak-anak butuh pendidikan untuk bertahan hidup di kemudian harinya. Jadi anak-anak tuh datang ke sini tanpa sebab, ternyata karena kebutuhan bertahan hidup untuk masa depannya yang lebih baik, untuk hidupnya yang lebih cerah. Kan kalau nggak ada pendidikan, mereka nggak bisa bertahan kan? Atau bertahan tapi seadanya. Makanya pendidikan ini menemukan soft skill dan hard skill. Salah satu tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Selanjutnya kita kesenangan. Jika apa yang kita senang dilakukanlah. Kalau saya misalnya senangnya ngoceh gitu ya. Atau murid-murid senangnya nyanyi. Gak apa-apa bu kalau anak-anak maunya jangan bilang ih berisik nyanyi dulu. Oke sayang, ya ibu dari suaranya di sini beri kesempatan untuk kalian untuk mengekspresikan kesenangan jiwa. Ya. Jadi tidak melulu kita larang. Kemudian anak juga ternyata butuh kita semua manusia ternyata butuh kebebasan. Kita kan gak mau ya bu kakak jangan pergi, akhirnya apa? Pergi. Jangan makan, akhirnya apa? Makan. Jangan tidur, akhirnya apa? Iya, karena kan gini ya. Biasanya kata janganlah ya menantang. Coba gini, tidur terus ya, pasti tidur terus. Enggak ya Bapak Ibu, maksudnya kita butuh kebebasan. Nah yang selama ini kita perjuangkan kemerdekaan, kebebasan rakyat Indonesia gitu ya, itu juga kita butuhkan sebagai manusia yang merdeka. Selanjutnya manusia butuh terhadap penguasaan. Ini nih penguasaan ya, kita bisa apa, menguasai apa, itu manusia butuh. Kalau nggak punya penguasaan, nggak punya kebiasaan, dia bisa tergerus oleh zaman. Dan ini budaya positif yang harus kita selalu bicarakan sama murid kita. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ada ini lagi-lagi masih menurut dokter bilang gue seminggu bapak bahwasanya terdapat 3 motivasi yang mendorong manusia untuk tetap melakukan sesuatu. Atau kalau kita tetap belajar, atau kalau kita untuk tetap ngajar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misalnya, Bu Sami ngajar dong. Kalau nggak ngajar, TKD saya kurangi. Nah, misalnya nih ada yang ngomong, bener, Sami ngajar yang benar. Kalau nggak benar, TKD saya kurangi. Kira-kira saya melakukannya nggak Bu? Melakukannya nggak Bu? Melakukan dengan ya betul. Melakukan tapi dengan nyaman gitu ya. Ini TKD-nya apa ya? Contoh masuk gitu ya. Takut nih nanti dapat hukuman yang lain ya. Makanya melakukan hal tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, misalnya kepala sekolah kita memberikan pangkat yang lebih tinggi, ya, pangkat. Atau apa ya? Memberikan hadiah buat orang atau ibu bapak guru yang datangnya tepat waktu. Terus kita pengen dapat itu waktu tiap hari datang tepat waktu. Pas gak ada penghargaan, kira-kira mau gak Bu datang tepat waktu? Biasa aja. Biasa aja, mantep gak tuh? Ya gitu ya, Masya Allah. Ya kan biasa aja lah. Iya. Ya kan biasa aja karena imbalan dan penghargaannya sudah hilang dari genggaman kita. Nah yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai
nilai yang mereka percaya. Nah, setelah ditracing nih Bu sama tadi tuh dokter tadi tuh William Glasser tadi, ternyata ini kedua ini impactnya nggak bagus. Nggak bagusnya kalau ya udah mereka melakukan sesuatu itu hanya ketidaknyamanan atau hukuman tanggung. Terus yang ini untuk dapat imbalan. Ternyata setelah itu semua hilang, ya kembali ke kebiasaan lagi, ke kebiasaan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kedua ini adalah motivasi yang berlahir dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Contoh misalnya, boleh linknya dikasih ke Bu Fitri, Pak Ismail. Bu Fitri, izin bertanya boleh? Boleh. Jalan dulu Bu Fitri. Iya. Bu Fitri, sholat 5 waktu buat apa Bu Fitri? Gak nyampe. Pak Ismail boleh minta tolong dinyalakan dulu. Oh, udah. Sholat 5 waktu buat apa Bu Fitri? Karena itu. Iya. Jawab kewajiban kita. Iya betul kewajiban. Nah ini kan motivasi yang masih ada di tiga ini ya kalau itu. Nah itu yang 1 dan 2 itu tidak disarankan karena motivasinya berasal dari luar. Yang disarankan adalah yang terakhir. Misalnya ibu bapak sholat itu buat apa sih? Ya karena kebutuhan. Kalau nggak sholat gimana gitu kan gitu ya. Terus kenapa sih nggak makan? Ya kalau nggak makan lapar, mati deh gitu kan. Nah itu adalah dorongan dalam diri. Nah itulah motivasi yang bertahan dan kekal. Kenapa? Karena berasal dari dirinya sendiri. Pokoknya ada orang nggak ada orang, saya dapat makan. Ada nggak ada orang, saya dapat tidur. Nah itu adalah motivasi yang ada yang ini karena dalam dirinya sendiri. Pokoknya ada nggak ada orang ya sholat, ada nggak ada orang ya puasa, ada nggak ada orang ya tetap sedekah gitu ya, walaupun sedekah sebenarnya disembunyikan ya Bu, jadi umumnya satu KPU gitu ya, kita beli semua. Nah itu inilah yang kekal karena dalam dirinya sendiri. Ini yang disarankan yang kita harus temukan kepada murid-murid kita tercinta, dimana kita memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada murid untuk kedepannya mereka ingat, mereka lakukan dan kekal menjadi kebiasaan positif nantinya. Selanjutnya adalah konsep disiplin. Tadi kan udah ngomongin itu ya Bu, kebutuhan manusia. Nah tentang hukuman penghargaan, ternyata di sini dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata hukuman dan penghargaan nyata-nyatanya adalah konsep disiplin yang gagal. Kenapa gagal? Karena setelah hukuman ini berlalu atau setelah penghargaan ini lalu, anak atau orang dewasa akan melakukan hal yang sama dan mengulang kebiasaan yang lalu-lalu sehingga tidak berubah menjadi disiplin yang positif. Ternyata kan kita kira selama ini wah penghargaan nih biar anak pinter gitu ya. Ternyata di sini bilang konsep identitas gagal. Kalau hukuman pertama menyakitkan, itu udah pasti ya Bu ya. Yang kedua tidak nyaman. Ada nggak sih orang yang hukum nyaman? Iya saya di penjara. Gak ada pasti ya Bu. Iya, makan gratis tapi sini digebukin. Nah, segila ya itu ya. Terus rasa takut, jadi kayak maksa gitu, nggak ikhlas gitu Ibu kerjaannya. Ya kita aja kalau suruh, ngoreksi cepetan gitu, kan gak enak ya, kan kayak dipaksa gitu. Terus murid menyembunyikan kesalahan, jadi kalau dia salah dia nggak akan jujur bilang ke gurunya, saya salah tapi gini, kamu salah ya. Aku saya nggak salah, yang salah dia tuh Bu. Memunculkan anak yang tidak jujur ternyata hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri karena sering dihukum, dipermalukan depan teman-temannya. Akhirnya mereka seperti menjadi yang direndahkan. Padahal tidak seperti itu ya. Tapi anak akan merasa seperti itu. Nah kemudian
datang kepada Pak Riki. Penghargaan itu tidak efektif, yang pertama. Yang kedua, merusak hubungan sifat buruk. Kalau anak yang dibangga-banggakan, anak teman-teman lainnya iri akhirnya. Dia mulus yang dibanggain masa. Yuk kita musuhin aja yuk. Terus yang ketiga, mematikan kreativitas. Karena melakukan itu terus dikasih penghargaan, akhirnya dia cepat puas. Udah, orang dikasih hadiah, orang menang, jadi mereka tidak melakukan hal yang baik dan kemudian menghukum dengan sistem ranking. Bentar lagi nih yang mau kita kerjain ya Bu, proyek kita nih ngasih rapor kan anak. Jangan biasanya Bu ya, kalau misalnya ada anak orang tuanya, Bu anak saya ranking berapa sih? Ibu jawab aja, semua anak adalah bintang. Mereka punya keunikan kekhasannya masing-masing. Dipaksa lagi, Bu saya sorry nih 200.000. Kurang. Yaudah jadi. Jangan ya Bu. Tapi kita lagi eling, coba kalau anak kita yang gini. Misalnya Allah kasih kekhususan anak kita untuk menjadi anak yang spesial, terus dibanding-bandingin gimana lagi? Dapat ranking berapa? Saya ranking 20.000, sedih lah. Sedih. Sama, saya juga yang dengarnya sedih. Ya ampun, kok tega ya Bu ya ngasih ranking ke 30. Berarti dia ranking terakhir loh. Satu dari belakang. Jangan sampai ya gitu ya Bu, tapi katakan setiap anak adalah bintang di hati saya. Ya, syukuri apa yang Tuhan telah kasih. Benar Bu ya. Kemudian selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu konsekuensi Bu, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid yang mengalami keangguran, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, gitu ya. Terus restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dengan orang lain, teori kontrol dirinya yang memegang kontrol, terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini konsekuen sama restitusi ternyata merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Benar ya Bu? Saya konsekuensi nih. Kita udah ada peraturan keras, misalnya anak mau makan setelah jam istirahat misalnya. Terus mereka melakukan makan dan kelas, mereka nggak usah kita tegur, ayo makan, apa yang kalian harus lakukan? Tidak, tapi dengan konsekuensi itu mereka tahu, oh ya ketika saya makan, saya akan mengotori kelas, sehingga konsekuensinya kelasnya kotor, habis kotor banyak nyamuk. Itu konsekuensi tuh, dimana mereka sadar sendiri. Dan penguatan jangka pendek kalau yang konsekuensi ya. Tapi mereka harus sadar, kita nggak boleh nggak usah nyak tiap hari. Mereka harus sadar. Kemudian restitusi yang nanti akan mengerucut pada tiga restitusi di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi, kontrol guru ya. Ibu-ibu yang mana nih? Tolong mic-nya dikasih ke Bu Ati deh, boleh. Bu Ati. Ya, Bu Ati. Ini udah yang 5 posisi kontrol ini, yang mana yang sering Bu Ati lakukan? Baik, kalau saya di kelas biasanya yang saya lakukan itu adalah memantau, lalu menjadi teman manajer di dalam kelas. Ya betul, Masya Allah. Terus sudah ada ya. Wah ini perlu dicontoh nih. Sama-sama, berarti saya makasih. Bu Lika, coba saya minta Bu Lika. Bu Lika yang mana yang Bu Lika lakukan? Dari 4. Buati. Yang mana aja Bu Buati. Lika? Buat bersalah, buat bersalah, teman, pemata.
Masya Allah. Ternyata tepuk tangan dong ibu bapak semuanya. Wah, harusnya saya nih yang diajarin nih ya. Saya aja baru tahu pas ikut pelatihan bu, pas guru penggerak. Ternyata 5 posisi kontrol ini gak perlu semua salah, gak perlu semua benar. Dan bapak ibu guru semua sudah melakukan ya. Kamu itu patuhi aturan sekolah. Terus di sini lalu berdiri di depan barisan. Misalnya berdiri di depan barisan, dia nggak mematuhi peraturan. Berdiri di depan barisan. Nah itu adalah jenis guru pemukul. Makanya saya gambarkan dengan guru palu ya. Iya ya. Iya. Ini sebenarnya Ki Hajar Dewantara pun setuju dengan penghukuman, walaupun tadi dikatakan adalah belum tepat ya Bu ya, tapi boleh tuh. Asal ngomongnya jadi gini, kamu salah bangun candi ya candi. Gurunya aja belum tentu bisa bangun candi ya. Kalau kamu salah pusat di paling gitu. Kan itu nggak bisa ya Bu, itu nggak mungkin. Saya rasa itu tidak mungkin dilakukan oleh guru-guru SD Rawabuaya 09 yang hatinya lembut, baik, dan bersahabat sama teman, sama guru kita. Iya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini sebenarnya tidak disarankan Bu, tapi kan kita pernah melakukan itu ya Bu. Gini, berapa kali sih ibu atau bapak harus memberitahu kamu, ibu kecewa di sana kamu mau buat rasa bersalah tuh, atau kamu yang ngapain? Ya Allah, kamu mau tahu ya ibu yang ngepel aku, ya baik gitu ya. Nah itu tidak disarankan. Kemudian teman, nah selama ini saya melakukan posisi teman ibu bapak, ternyata itu sudah bagus karena mereka merasa berteman sama kita, akhirnya hilang rasa simpatinya kepada kita, hilang rasa wibawa kita. Namanya teman, tiba-tiba di jalan kita kok, Ustaz, gitu. Atau gini sendiri, ibu kok tingginya sama kayak saya. Terus kamu bilang ibu pendek, gitu. Nah ternyata itu juga nggak tepat, belum tepat. Nah kalau di sini kan, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, ini tidak apa-apa kok sama. Ini perkataan seorang teman, kan kalau teman bestie nih Bu, biasanya gitu ya. Ya nggak Pak Dwi, bestie kita. Jadi kan jadi nggak apa-apa, aja lah gitu kan. Ternyata itu kurang tepat. Atau memantau, mantau, kamu ada salah apa? Kita ngapain? Itu memantau tuh. Coba lihat, kamu udah dibilang, kamu tuh ya. Kamu ya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dia pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini disarankan sekali ya. Bulia coba Sakti mau dengar pendapatnya Bulia, karena Bulia pernah mengikuti PMM budaya positif ya. Terus beliau ini yang ngasih tahu saya, itu tuh Bu Sakti kontrol manager bagus. Nah, coba kita sambung mau tanya, bagaimana Bu ya? Terima kasih kesempatannya Bu Sakti. Kalau kontrol guru posisinya sebagai manajer, katanya sih di PMM itu yang paling bagus, yang paling baik diterapkan di kelas. Selain penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan teman. Padahal yang 4 itu sebenarnya ada kelebihan juga, tetapi ada kekurangannya yang agak sulit untuk mengatasinya. Jadi kontrol manager yaitu guru menstabilkan emosinya siswa dulu, lalu memvalidasi salah benarnya, lalu mengubah rasa atau nilai moral yang ada pada anak. Iya betul. Bu, tepuk tangannya keras, betul ya? Terus keras. Bukan dulu saya nggak salah bestie. Iya, betul sekali. Ternyata untuk kontrol manajer itu kita melibatkan anak dalam pemecahan masalah. Bukan kita yang ngedikte
Jawabnya nggak tahu, ngapain tahu? Enggak ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Biasanya gitu kan? Terus dijawab, terus kita nyadain kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Kan akhirnya kita melibatkan murid ya Bu ya. Jadi bukan kita yang oh kamu ngupain air, yaudah kamu pel, bukan gitu. Tapi kamu ngupain air ya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Tidur Bu. Enggak ya? Oh kamu jalan Bu. Kalau jawabannya tidur juga saya yakin saya akan keluar tanduk gitu. Wah basah dia malah tidur ya ampun. Iya. Selanjutnya setelah kontrol guru atau restitusi, yaitu keyakinan kelas. Pengantarnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pertanyaan pemantiknya pertama begini, yang kemarin tuh ditanya sama dia sama aja Bu, ditanya juga karena mobilnya sama. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira? Buat keselamatan, kan? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya kesehatan ya benar-benar. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar sehingga mereka nggak kekal. Kalau misalnya contoh untuk keselamatan, jadi kalau perginya dari sini ke Damogor kan dekat ya dia, kan misalnya nggak banyak mobil, ya udahlah nggak pakai helm. Padahal harusnya kalau udah keluar jalan besar pakai helm. Kalau malam asalnya lempeng. Iya. Karena kita sayang sama diri kita, motivasi intrinsik. Kita sayang sama kepala kita, ya, untuk supaya menjaga baik-baik kepala kita. Tapi kalau karena nanti misalnya ada polisi, itu nggak akan kekal. Kalau ada polisi ya udah nggak pakai helm. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelaslah yang berasal dari dalam peserta didik itu sendiri. Misalnya nilai kebajikan apa yang kita angkat, misal sopan santun, misal peraturannya sopan santun bicara dengan teman, misal. Nah itu adalah motivasi dalam dirinya. Kenapa seperti itu? Kan dia pengen juga dihargai kan Bu. Sebagai manusia dia pengen menghargai dan dihargai. Sebab itu dia harus menghargai orang. Nah itulah yang disebut motivasi intrinsik. Makanya bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Adapun cara membuat keyakinan kelasnya yaitu yang pertama, dia itu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi bentuknya itu umum aja gitu Bu. Misalnya pengen kelasnya bersih, gak ada sampah. Ngomongnya bukan dilarang buang sampah. Kalau dilarang menggunakan kalimat negatif, tambah dibuang ya nggak sih? Ya. Kalau kalimatnya negatif, pasti tambah dilakukan. Sebab itu keyakinan kelas itu lebih abstrak. Biasanya kalimatnya begini, bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Jadi itu siapapun yang bertanggung jawab itu tanggung jawab saya. Ternyata kebersihan itu tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Sabi, Vera. Apalagi tanggung jawabnya berbahasa Inggris ya kan? Yang masuk kelasnya cuma 60 menit seminggu sekali lagi. Bukan banget gitu, tapi tanggung jawab bersama. Nah, murid mulai sadar itu tanggung jawab saya. Saya jangan ribut, ya. Digantinya berkasih sayang sesama teman. Oh, saya pengen sayang sama teman, jadi saya harus sayang juga teman saya. Nah, itulah motivasi intrinsik yang menyebabkan keyakinan kelas dirasa lebih tepat daripada peraturan atau kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal yang tadi saya sebutkan, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau keyakinan kelas masih ada kalimat negatif, jangan membaca di kelas terhadapnya bukan keyakinan, karena masih ada kalimat negatif. Nah, dalam hal membuat keyakinan kelas yang positif ini Bu Eti ahlinya nih. Karena saya pernah kerjasama nih sama Bu Eti.
Pesannya itu jangan diganti, jangan pakai kalimat itu negatif, dilarang negatif. Terima kasih Bu Eti atas sarannya. Kemudian saya dan Bu Eti waktu itu membuat keyakinan kelas di kelas. Waktu itu karena kita berkolaborasi ya. Lanjut, sedikit saja biar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas itu jangan banyak. Kalau banyak-banyak undang-undang dasar. Kalau banyak-banyak namanya curcol. Nah ini sedikit saja biar jelas. Dan sempat diurus. Dapat diterapkan di kelas. Jadi jangan banyak anak-anak misalnya kayak komunitasnya membawa makanan setiap hari untuk gurunya. Itu anak-anak ya Bu. Jadi kayak gak make sense gitu ya. Ya gak make sense. Sehingga jangan membuat keyakinannya terlalu tinggi dan banyak sehingga tidak diingat oleh muridnya, tapi yang mudah diingat terus diterapkan. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus semua ikut, jangan sampai segelintir orang doang. Gitu ya. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ternyata Bu, keyakinan kelas itu jangkanya ke setahun. Misal sebulan kayaknya keyakinan kelas gak efektif, kan bisa dong. Capek Bu, ganti-ganti Bu. Sebab itu disiplin positif ini adalah disiplin yang panjang. Harus sabar, harus mampu, harus hati-hati, harus bersemangat. Jadi gak mungkin Bu, hari ini dibuat keyakinan, besok semua murid begitu seperti yang kita inginkan. Sesuatu yang gak mungkin. Sebab itu kita dipilih menjadi guru karena kesabaran kita. Lanjut, konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut sebenarnya Diana Bosen tahun 2004. Nah ini Bu, restitusi Bu yang nanti kita sama-sama akan saksikan. Jadi restitusi itu menggeser pribadi murid yang gagal menjadi pribadi yang sukses. Kita sama-sama tahu, kita pengen ya komunitas suksesnya di sini memperbaiki kesalahan, bukan mencari kesalahan, agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, selama ini kan kita lakukan ke murid seperti ya murid menebus saja kesalahannya, padahal bukan itu Bu, tapi belajar dari kesalahan. Kalau dia tahu kalau itu salah, bisa nggak dilakukan lagi. Nah, itu namanya belajar. Yang kedua, memperbaiki hubungan yang tadinya misalnya gara-gara kesalahannya kita renggang gitu ya, jadi kita kesel, kita nggak mau nangkap dia lagi, seolah-olah itu ada musuh gitu. Karena lagi ya Bu, kalau kita ada anak kita misalnya jadi kesel, jadi nggak mau nangkap dia gitu ya, jadi males ngajar dia, itu adalah restitusi itu memperbaiki itu. Apapun kesalahan murid, kita bersedia merestitusi untuk menggeser pribadi yang gagal ke pribadi sukses. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau misalnya mereka berantem, kita tawarin apa yang bisa dilakukan. Jangan, kamu berantem ya, berantem aja terus. Nanti videoin biar viral gitu. Ngapain sih berantem? Konyol-konyolan aja lah gitu ya. Tapi tawaran bukan paksaan. Maafan enggak? Maafan sekarang. Nah, itu paksaan. Kalau baiknya ibu tawarkan, kamu mau nggak memaafkan dia? Atau kamu mau nggak minta maaf? Itu adalah tawaran. Kemudian restitusi untuk melihat ke dalam diri. Ke dalam diri. Jangan nyalain orang, gitu ya. Hobi kita tuh gue nyalain orang. Kenapa begitu tuh si itu yang salah? Ngapain tuh si dia tuh yang ribet ya? Itu nyalah mencari kesalahan pada orang. Tapi yang terbaik adalah berkaca, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Benar nggak apa
melukai nggak ya kalau kita melakukan itu? Nah itu namanya merestitusi, melihat ke dalam diri. Terus yang keempat, nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Tadi yang kemarin dia pernah juga katakan ya Bu, jadi kira-kira itu melakukan itu kenapa? Karena pengen perhatikan atau pengen diperhatikan teman atau pengen banyak teman, itu kita perlu tahu gitu. Makanya harus ada restitusi, yaitu untuk mencari kebutuhan dasar kita, seperti yang tadi sebelumnya dikatakan ya, kebutuhan dasar. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, cara yang paling baik. Di antara cara yang baik adalah restitusi. Kenapa? Karena anak melihat dalam dirinya, anak ditawari, udah gitu anak memperbaiki dirinya, jadi gak ada paksaan. Selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan ketindakan yang salah, tapi karakternya. Soalnya karakternya anaknya sebenarnya dia penyayang, tapi karena udah diperhatiin jadi pemberontak. Nah itu fokus kepada karakternya, bukan tindakan yang salah. Lanjut, restitusi fokus pada solusi. Kenapa dikatakan baik? Karena fokusnya pada solusi, bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus begini, siapa yang harus begitu, bukan. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kan kalau anak salah tuh Bu, biasanya nggak ditemenin kan Bu, benar nggak? Udah nggak ditemenin, dijauhin, udah punya teman gitu. Nah itu mengembalikan anak pada kelompoknya mau menerima anak itu kembali. Kemudian isi restitusi pertama, jelas jawabnya dulu, enggak ya? Agak berbeda ya, saya bacain aja. Pertama itu validasi tindakan yang salah. Validasi. Kamu misalnya anak, saya contohin ya Bu, misalnya anak ngambil pensil temannya, nggak sengaja nih, atau sengaja ngambil pensil temannya. Kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tadi ngambil pensil teman ya? Terus dijawab iya. Oh benar. Semua orang berangkat seperti itu, bukan hanya kamu. Itu namanya memvalidasi tindakan. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Gak apa-apa kok kalau kamu begitu. Kamu bukan hanya kamu orang satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Mari kita perbaiki. Kamu mau tawarin itu, kamu mau perbaiki ini? Oh iya Bu mau. Jadi jangan maksa. Kamu harus perbaiki diri ya. Kalau enggak, awas kamu, awas. Gak gitu ya. Itu mah maksa namanya. Terus yang terakhir sekali adalah tanyakan keyakinan keras. Nah kamu mengambil pensil temannya, kira-kira keyakinan apa yang kamu ambil? Oh itu Bu keyakinan izin sebelum pinjam punya teman. Ya kamu tahu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Nah itu adalah proses terakhir, yaitu menentukan restitusi. Ada beberapa contoh Bu yang saya lakukan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan untuk murid kelas 4. Widya mau kemana? Iya. Nanti istirahat, ketemu ibu ya sayang. Assalamualaikum Widya, apa kabar? Sehat kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Lihat kamu sering terlambat, ada apa sayang? Karena juga ya Bu, jadi telat ya. Soalnya terus setiap orang pernah kok bangun kesiangan. Ini menstabilkan identitas. Setiap orang pernah kok bangun kesiangan. Itu adalah stabil identitas. Dimana kita nggak boleh. Oh kamu sekarang dulu sih, emang nggak dipasangin alarm di rumah? Jadi nggak minta bangunin apa? Jadi itu tidak stabil. Kamu ngapain aja? Dia ngapain aja sih kamu sih? Gitu. Nggak gitu ya Bu. Nah, saya Widya mau kemana? Iya. Nanti istirahat, ketemu ibu ya sayang. Assalamualaikum Widya, apa kabar? Sehat kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Lihat kamu sering terlambat, ada apa sayang? Iya Bu, saya bangun kesiangan. Oh begitu. Jadi terus orang pernah kok bangun kesiangan, bukan hanya Widya.
videonya potong video coba ya. Nah ini ceritanya si Rizky kena antar. Kenapa tadi Rizky menjemput rambut Haikal? Rizky dan Haikal ceritanya. Oh gitu, ya sih. Kalau ibu di posisi Rizky juga ibu akan marah. Kapan memang Haikal matain Rizky? Kemarin Bu soal istirahat juga. Oh iya, Rizky, ibu yakin Rizky punya alasan kenapa kamu melakukan itu? Ada Bu, saya malu. Ini karena Canva ya Bu, jadi dia videonya potong-potong. Saya mau versi yang itu aja yang aslinya. Karena nggak bisa kan? Bukan nggak bisa, saya belum tahu tekniknya. Sebentar ya, Ibu Bapak. Sebentar. Ini ceritanya dia itu terlambat. Nanti istirahat, ketemu ibu ya sayang. Assalamualaikum Lydia, apa kabar? Sehat kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Lydia, kamu sering terlambat. Ada apa sayang? Iya Bu, saya bangun kesiangan. Oh begitu. Menstabilkan identitas. Oh bangun kesiangan bukan hanya Lydia. Jadi memvalidasi kalau misalkan itu juga pernah dilakukan orang, bukan hanya dia. Oke sayang, tapi Lydia pasti punya alasan mengapa kesiangan. Validasi tindakannya. Jadi sering kesiangan bangun Bu. Adakah solusi dari Tanyain solusinya apa sih ya kalau kesiangan? Bu, saya harus pandai mengatur waktu dan tidak main handphone hingga larut malam. Terus saya pasang alarm agar tidak kesiangan. Akhirnya kan dia tahu sendiri kan Bu. Iya, Saya tahu harus ya. pasang alarm, jangan main handphone sendiri. Terus aku mau tahu apa kesepakatan atau keyakinan kelas yang Lydia langgar. Keyakinan kelas, tertib belajar di kelas. Saya datang pulang menyebabkan suasana belajar tidak tertipu. Iya betul. Semoga Widya kedepannya lebih baik lagi ya nak. Iya Bu, terima kasih. Ini yang dia. Kita yang Rizky. Rizky. Assalamualaikum Rizky, sudah istirahat ya nak? Ceritanya berantem ini sama Haika gara-gara kata-kata bapak. Oh gitu, ya sih. Kalau ibu di Setelah itu dia juga sendirian, ibu juga marah kalau diatain sama bapak. ngatain Rizky. Kemarin Bu, saat istirahat juga. Oh iya, Rizky, ibu yakin Rizky punya alasan kenapa kamu melakukan itu? Ada Bu, saya malu nggak nyaman kalau nama bapak saya disebut-sebut terus atau dikatain. Terus sebagai anak ya saya marah. Terus Rizky harus apa ketika marah? Apakah berarti menjadi solusi? Tanya, emang berantem itu solusi ya? Terus dia bilang, enggak. Pertengkaran. Ujuk sayang, berarti kamu sudah paham ya apa yang harus kamu lakukan. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Masih berkumpul sesama teman agar nilai belajar yang baik mengenai saya. Dan hari ini jujur saya langgar. Tahu tuh, itu dilanggar ternyata sama dia. Akhirnya dengar dengan nilai kebaikan yang ada. Sekarang Rizky boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Akhirnya mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Nah ini
testimoninya Ibu dari Rizky tentang segitiga restitusinya. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Santi, saya sadar melakukan solusi dan nilai kebajikan perlu saya ingat agar menjadi pribadi lebih baik lagi. Seperti itu berapa menit? Ya, mungkin sudah? Ya, ternyata sudah paparan dari saya. Sedikit saya simpulkan bahwasanya disiplin positif adalah suatu tindakan belajar yang membutuhkan proses yang panjang. Dia baik untuk kehidupan kita maupun kehidupan anak didik kita. Sebab itu lakukanlah sedikit, lama-lama menjadi bukit, pelan-pelan, lama-lama menjadi kebiasaan. Sebab itu lakukan, mulailah dari diri sendiri dan dari sekarang. Saya Sakti mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.